Shalom permata yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Kristus yang sejati tetap memiliki kerinduan untuk dapat bersatu di dalam doa dan berseru kepada Tuhan. Senantiasa di jam doa permata GBKP di minggu ini. Mari saudaraku yang terkasih, kita memberi diri dengan kerinduan dan ketulusan hati kita yang dalam kepada Tuhan. Karena di dalam Dia segala sesuatu akan diberikan kekuatan bagi kita. Sehingga di dalam mengikuti jam doa permata GBKP di minggu ini, kita diberikan energi yang baru lagi oleh kebaikan Tuhan. Biarlah senantiasa roh Allah yang berkuasa di dalam diri kita, agar di dalam mengikuti jam doa ini, permata GBKP semakin diberkati, semakin hebat, semakin dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, tanpa membuang waktu dan berlama-lama lagi, kita meminta pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, agar menolong kita di dalam memahami firman Tuhan yang menjadi renungan kita di jam doa permata GBKP di minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau mengizinkan permata GBKP hadir kembali untuk dapat bersekutu di dalam kasih Tuhan. Roh Allah yang menguasai mereka untuk ada di dalam persekutuan doa ini. Kiranya Kau tolong kami akan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berserah dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca renungan kita di jam doa permata GBKP dari kitab Kejadian pasal 43 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Firman ini kami akan membacakan kepada kita sekalian. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanya lah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Demikian pembacaan firman Tuhan di jam doa permata GBKP di minggu ini dengan tema Keleng Ateku Agiku. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita memasuki jam doa permata GBKP, satu hal yang diingatkan kepada kita ketika kita berseru kepada Tuhan adalah coba evaluasi hidup kita permata. Apakah kamu pernah disakiti oleh orang lain? Baik itu dari perkataan orang, baik itu dari perbuatan orang dan perlakuan orang di dalam kehidupan kamu, sehingga sampai saat ini membuat luka batin di dalam diri kamu. Artinya banyak kehidupan kita yang belum disembuhkan oleh roh Allah. Kita banyak menyimpan kesalahan, banyak menyimpan amarah, banyak menyimpan dendam dan lain sebagainya, yang membuat goresan batin kita sampai saat ini akan terus terluka dan bahkan sangat terluka saat ini. Tapi itu adalah pengalaman hidup yang boleh diizinkan Tuhan boleh kita jalani. Mengapa penting ini untuk mereview diri kita? Karena apapun namanya itu, kalau kita masih menyimpan akar pahit, menyimpan luka batin, bagaimana mungkin kita merasakan hadirat Tuhan ada bertahta di dalam hati kita? Hadirat Tuhan itu akan bisa membuka cakrawala yang baru bagi kita, melihat pandangan kita jauh ke depan atas segala rancangan Tuhan. Dalam hal inilah kita akan dibawa oleh perenungan firman Tuhan di jam doa permata GBKP di minggu ini. Kalau kita belajar dari pengalaman Yusuf, bagaimana perlakuan saudara-saudaranya yang begitu kejam yang dia alami atas masa lalunya. Dia sampai ke Mesir itu adalah perbuatan daripada saudara-saudaranya yang menjual dia. Tapi semua perjalanan kehidupan bukan berarti ketika dia sampai di istana Raja Mesir, dia langsung memperoleh kemewahan dan kenikmatan hidup yang layak
sebagaimana orang yang tinggal di istana. Tapi menuju istana, perjalanan kehidupan Yusuf adalah membutuhkan satu proses kehidupan yang pahit yang dia alami. Berpisah dari orang tua dan sanak saudara untuk hidup dalam lingkungan yang baru bukan masalah gampang yang harus dia jalani. Tapi itu dia jalani untuk dapat mengantarkan hidupnya sampai kepada istana Raja Firaun. Proses yang pahit itu akan dia telan dan jalani. Tapi kenapa dia bisa melihat satu hal yang baru di dalam kehidupannya? Dia flashback kehidupannya, semua proses kehidupannya sampai kepada istana Raja Mesir. Itu adalah bagian rancangan Tuhan untuk dapat membantu bangsanya atas ancaman bahaya kelaparan, untuk menolong saudara-saudaranya dan orang-orang tuanya dari ancaman bahaya kelaparan. Itu semua bagian daripada skenario Tuhan yang dia terima dari kehidupannya. Dan skenario Tuhan itu dia pakai melalui saudara-saudaranya yang menjauhkan ataupun menyingkirkan dia dari kebersamaan keutuhan keluarga intinya. Saudaraku yang terkasih, hai Permata GBKP, bagaimana perlakuan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Yang pertama dia lakukan bukan untuk menghakimi saudaranya, bukan untuk memberikan apa kekecewaan dan melampiaskan amarahnya kepada saudara-saudaranya. Tapi yang dilakukan Yusuf adalah memanggil, merangkul agar ketenangan hidup saudara-saudaranya. Dia tenang, aman dalam pemeliharaan Yusuf bagi mereka. Mereka ditenangkan oleh kebaikan Yusuf agar senantiasa saudara-saudaranya tidak takut. Bahkan perjanjian Yusuf akan memelihara mereka sampai kepada anak mereka, sampai kepada ternak-ternak mereka, sampai kepada kenyamanan hidup mereka ke depan pun. Yusuf berjanji untuk menyertai saudara-saudaranya. Kalau kita melihat ini, apakah buktinya dia baik? Inilah yang menjadi renungan di jam doa Permata GBKP. Yusuf menyuruh agar saudara-saudaranya masuk ke rumahnya dan menjamu mereka dengan makanan-makanan yang enak dan lezat. Ini menunjukkan satu silaturahmi yang dekat dengan saudara-saudaranya. Perintah yang diberikan Yusuf ini agar dilakukan oleh prajurit-prajurit yang menyertai dia adalah sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Dia berhak, dia bisa mengasihi saudaranya dan bangsanya dengan memberikan yang terbaik dan menjamu mereka di dalam ruangan yang layak sebagaimana keluarga inti bertemu kembali. Saudaraku yang terkasih, hai Permata GBKP, kelem ateku agiku. Sering kita berbicara tentang kasih, tapi bukti daripada kasih itu apa? Bukti daripada kasih yang dilakukan Yusuf adalah pengorbanan dan pengampunan. Pengorbanan dan pengampunan yang dia berikan itu dia tunjukkan sebagai ungkapan kasihnya kepada saudaranya. Kita bagaimana? Sebagai adik kakak di dalam keluarga mungkin kita pernah terluka. Tapi di dalam jam doa Permata ini, mulailah di dalam keluarga inti kita untuk hidup saling memaafkan. Hidup saling menyembuhkan hati dan jiwa raga kita. Semua itu boleh kita lakukan. Pandang jauh cara Tuhan bekerja bagi kita. Ada kalanya kepahitan yang Tuhan izinkan kita alami dalam pengalaman relasi kita dengan keluarga inti kita. Sebagai wujud cara Tuhan menunjukkan karya terbesar dalam satu masalah besar. Dia menyelesaikan dengan kuasanya yang besar. Jadi Permata GBKP, dimanapun saudaraku berada, kemanapun engkau pergi, banyak hal yang bisa menjadi media menyakitkan hatimu, melukai perasaanmu. Jangan biarkan perasaan yang terluka tetap membelenggu kamu untuk tidak bisa melakukan perbuatan kasih. Tapi izinkan Roh Allah di dalam doa Permata GBKP di minggu ini, agar setiap hati kita yang pernah terluka disembuhkan oleh kasih Tuhan, sehingga kita membuka lebar-lebar hati kita untuk perbuatan kasih. Dalam kasih kita bertumbuh, dalam kasih Tuhan kita kuat, dalam kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita, kita bisa mengasihi orang lain. Ini menyangkut kepada HUT KKR di tanggal 18 April 2025 yang ke-135.
Kiranya KKR GBKP memiliki abang dan kakak, yaitu kategorial permata. Apa yang dapat kamu lakukan agar para generasi Tuhan yang ada di GBKP ini jangan terabaikan oleh ketidakpedulian kita, tapi sama seperti Yusuf yang memberikan diri untuk bisa berguna bagi orang lain. Beri dirimu untuk bisa berguna bagi KKR GBKP. Hai pemuda gereja, rekrut kembali, kasihi adik-adik kamu di gereja GBKP yang kita kasihi. Kamu adalah kebanggaan kami semuanya. Bagaimana kepedulian kamu menghadirkan diri kamu bagi adik-adik kita di KKR. Ayo Permata GBKP, berikan motivasi, berikan inspirasi yang sangat bisa mereka pahami dan jalani dalam kehidupan mereka. Bersatu hati, bersatu tujuan, teguhkan tekad yang baik yang bisa kamu miliki dalam pertolongan Tuhan, di dalam niat yang akan kamu lakukan, perbuatan baik yang bisa kamu jalani sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang kamu kepada adik-adik kamu, terkhusus di KKR GBKP. Mari Permata GBKP, sekecil apapun aksimu akan berdampak bagi mereka. Kiranya firman ini menguatkan setiap permata yang ikut mendoakan segala sesuatu di jam doa Permata GBKP. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau begitu baik. Engkau melawat setiap jiwa yang selalu berseru kepadamu. Mari tolong kami Tuhan. Kami mengulurkan tangan kami kepadamu agar senantiasa Engkau menyambut kami Tuhan. Menyambut Permata GBKP. Agar senantiasa di dalam perjalanan kehidupan pelayanan GBKP ini ada orang-orang muda yang Engkau berkati. Ada orang-orang muda yang Engkau pakai. Engkau jadikan kehidupan bijaksana ada di dalam kehidupan para pemuda, pemudi gereja GBKP. Mereka menjadi orang-orang yang bisa mengkaderisasi anak-anak KKR kami. Kiranya lawatan Tuhan di jam doa Permata GBKP menjadikan segala sesuatu berubah baik adanya. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.